min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. La yashba'u mu'minun. La yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Ini Nabi itu pernah bersabda yang mafhumnya, yang maknanya la yashba'u mu'minun. Seorang mukmin yang betul-betul sempurna keimanannya, la yashba'. Dia tidak akan merasa kenyang min khairin, dari kebaikan yasma'uhu, yang ia dengar. Hatta yakuna muntahahul jannatu. Sampai muntaha, sampai ujungnya dia masuk ke dalam surga. Jadi Nabi itu ya menjelaskan bahwa di antara tanda seseorang itu meraih kesempurnaan keimanan, mendapat iman yang sempurna, di antara tandanya dia senantiasa haus, dia senantiasa ingin mendengar kebaikan-kebaikan, sekalipun kebaikan itu sudah pernah ia dengar pada waktu sebelumnya. Ya, memang berat. Kalau kita ngaji pengennya ya cepet-cepet udah, diajak ngulang ke belakang kadang berat. Tapi ini perlu kita latih, diri kita perlu kita latih supaya terbiasa kita mendengar kebaikan sekalipun sudah terulang 100 kali. Tidak masalah. Justru itu baik. Justru itu baik, bagus. Nah, silakan teman-teman buka kitabnya, kitab Al-Firqatun Najiyah. Kita ulang kitab ini dari awal, dari soal pertama. Nah, dari soal pertama ini sambil latihan. Kalau nanti merasa jenuh, merasa malas, merasa bosan, berarti ada sesuatu pada diri kita. Nah, ada sesuatu yang itu tidak baik. Kalau kita diajak untuk mengulang, mendengar pelajaran, materi, kajian yang pernah kita ambil, dalam hati ada perasaan, oh lagi-lagi ini, lagi-lagi ini. Ini kan udah dibaca, ini kan udah kita dengar. Nah, itu ada masalah, berarti ada masalah pada diri kita. Dan itu tidak baik, harus secepatnya untuk dihilangkan. Nah, silakan dibuka, yang punya PDF dibuka, yang punya kitab dibuka. Halaman berapa tuh? Halaman 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Man humul firqatun najiyatu. Ada yang pengen baca enggak? Gantian. Siapa? Bang Irmanto. Baca, Bang. Ada yang mau gantian baca enggak? Oh gitu. Itu kan berarti ini murojaah ada manfaatnya juga ini. Atau yang lain. Ada siapa? Fadilah, Mbak Mardia, Bang Rilanda. Bang Rilanda mau baca? Ini membaca aja atau sekalian terjemah, Ustaz? Baca saja. Oke, saya coba. Nanti kalau ada yang salah harokatnya tolong diingatkan, Ustaz ya. Oke.
Mulai Ustaz. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'al, man humul firqatun najiyah? Al-jawab, al-firqatun najiyatu hum jumhurul ummatil muhammadiyyati ayil aktsaru adadan fil ummati fi sairil usuri li'anna Allah ta'ala wa'ada rasulahu alla tadilla ummatahu fima ajma'a alaihi jumhuruhum wa humus sahabatu wattabi'una wa atba'ut tabi'ina wa tabi'ul atba'in. Wataba'ul atba'i. Oh, salah harokatnya. Mhm. Wa tabi'ul atba'i wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa humul ma'rufuna minas sadril awwali bi ahli Iya. sunnati wal jamaah. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau membacakan terjemahannya enggak? Selain Mbak Mardia. Ini ada berapa orang ini? Nah, Bang Erik ada punya catatan terjemahannya? Oke, yang lain? Eh, yang lain ada enggak? Mbak Jana lah, Mbak Jana moderator. Mbak Jana. Malam ini agak santai ya. Agak santai. Kita pengen mengulang. Mbak siapa? Mbak Bogor. Dari Bogor. Siapa namanya? Mbak Audia Huwaida. Ini yang tes siapa ya? Yang namanya tes. Saya Ustaz. Saya dengar aja Ustaz. Saya udah. Mbak siapa? Ibu dari Aceh. Aceh Ustaz. Saya udah 64 umur nih Ustaz. Makanya dulu kan waktu tauhid Ustaz ajar saya bagus sekali, saya dengar berapa kali 2 kitab saya ikut Ustaz kan. Cuma saya catat nggak ada PDF-nya. Sekarang saya kan nggak begitu bisa lah bahasa Arab nih Ustaz kan, karena belajar tua. Umur berapa Ibu? 64 Ustaz. Aduh, kalah ini yang muda-muda. Masya Allah. Luar biasa Ibu. Ya, kita baca ya. Atau saya terjemahkan. Tadi yang sudah dibaca oleh Mbak Mardia. Man humul firqatun najiyah. Siapa mereka kelompok yang selamat? Siapa yang dimaksud dengan kelompok najiyah, selamat? Selamat itu maksudnya tidak sesat. Di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Siapa? Jawabannya, al-firqatun najiyatu hum jumhurul ummatil muhammadiyah. Yang dimaksud kelompok yang selamat adalah mayoritas umat Muhammadiyah. Yang dimaksud kelompok selamat adalah jumhurul ummatil Muhammadiyah. Jumhur, mayoritas. Mayoritas umat Muhammadiyah. Apa yang dimaksud jumhur atau mayoritas? Ayil aktsaru adadan fil ummati fisa iril usuri. Maksudnya, umat yang jumlahnya paling banyak, umat yang jumlahnya paling banyak di semua usur, masa. Usur itu jamak dari asrun. Karena ada kan dalam Al-Quran itu, wal asri, demi masa. Al-usur itu artinya masa-masa.
Jadi yang dimaksud al-firqatun najiyah adalah mayoritas umat Muhammadiyah. Umat Muhammadiyah maksudnya siapa? Umat Muhammadiyah artinya umat yang ada di masa Nabi Muhammad. Umat yang mengikuti Nabi Muhammad. Itu namanya al-ummah al-Muhammadiyah. Pernah kita jelaskan bahwa umat Nabi Muhammad itu ada dua pembagian. Ada ummatud da'wah dan ummatul ijabah. Ummatu ad-da'wati terus wa ummatu al-ijabati. Semua yang hidup di masa Nabi Muhammad sampai sekarang ini tidak melihat agama, itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Tapi harus dipahami, umat Muhammadiyah itu ada dua. Ada dua. Ada ummatud da'wah dan ummatul ijabah. Apa yang dimaksud ummatud da'wah? Umat yang telah sampai dakwah ajakan Nabi Muhammad kepada mereka. Itu namanya ummatud da'wah. Orang yang diajak untuk memeluk agama Islam. Seruan, ajakan masuk Islam itu sudah sampai kepada mereka. Itu namanya ummatud da'wah. Sedangkan ummatul ijabah artinya umat yang sudah menerima ajakan masuk Islam dan mereka mengikuti. Ijabah itu kan artinya menerima. Ya kan? Ijabah, menerima. Menjawab ajakan itu. Disuruh masuk Islam, dia menjawab ajakan itu. Ajakan masuk Islam. Itu namanya ummatul ijabah. Ummatul da'wah belum tentu ummatul ijabah, sedangkan ummatul ijabah sudah tentu ummatul da'wah. Saya ulang. Umat Nabi Muhammad itu ada dua. Ada ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Ummatul da'wah artinya umat Nabi Muhammad yang telah sampai kepada mereka ajakan masuk Islam. Baik itu mengikut ataupun tidak, baik menjawab ajakan itu ataupun tidak, disebut ummatud da'wah. Kalau dia mengikut apa yang menjadi ajakan masuk Islam, maka bukan hanya ummatud da'wah, tapi disebut juga ummatul ijabah. Kalau diajak masuk Islam, tapi enggak masuk Islam, dia hanya ummatud da'wah. Tapi kalau sudah dengar ajakan Islam, dengar Islam itu satu-satunya agama yang benar, lalu mengikut ajakan tersebut, dia ummatud da'wah dan dia pastinya ummatul ijabah. Sumpama ada yang bertanya gini, berarti orang kafir, orang Kristen sekarang, orang Katolik, berarti umat Nabi Muhammad ya Ustaz ya? Iya. Orang Kristen itu umat Nabi Muhammad. Kenapa disebut umat Nabi Muhammad? Karena mereka sudah dengar bahwa agama yang benar ya agama Islam. Siapa sih orang Kristen di Indonesia ini yang nggak tahu Islam? Siapa di antara mereka yang nggak mendengar kalimat syahadat? Semuanya mendengar. Jadi sebetulnya mereka itu ummatud da'wah karena mereka hidup di masa Nabi Muhammad. Bukan di nabi-nabi sebelumnya. Tapi sayangnya mereka tidak tergolong sebagai ummatul ijabah. Tidak mengikut, tidak menjawab, tidak mengikut apa yang menjadi ajakan Rasulullah. Baik secara langsung Rasulullah yang mengajak ataupun generasi-generasi setelahnya. Jelas ya sampai sini ya? Nah, al-firqatun najiyah
adalah mayoritas umat Muhammadiyah. Umat Nabi Muhammad itu banyak sekali. Banyak sekali. Setiap generasi itu ada orang menyimpang. Jadi gini, di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa atba'ut tabi'in, bahkan di masa sekarang ini, tidak semua orang tidak semua orang mengikut ajakan Rasulullah. Tidak semuanya menganut apa yang menjadi dakwahnya Rasulullah. Nah, untuk mengetahui al-firqatun najiyah sangat mudah. Ustaz, di Indonesia itu kan banyak sekali orang. Di dunia ini kan banyak sekali orang. Mana yang selamat? Kelompok mana yang selamat? Jawabannya adalah jumhurul ummatil Muhammadiyah. Mayoritas dari umat Muhammad itulah kelompok yang selamat. Ayil aktsaru adadan fil ummati fi sa'iril usuri. Yaitu jumlah yang paling banyak pada umat di setiap lintas masa, lintas generasi. Kita sekarang ada di generasi berapa? Kalau Hijriyah kita ada di generasi 17. Ya. Sekarang kan sudah 17. Sekarang sudah 14 ya, 14. 1447. Kita ada di generasi 14. Generasi sebelum kita 13, sebelum lagi 12 dan seterusnya. Nah, setiap masa pasti al-firqatun najiyah adalah jumhurul ummatil Muhammadiyah. Di zaman ulama-ulama kita dulu apakah ada orang sesat? Ada. Bahkan jumlahnya banyak. Jumlahnya itu banyak. Nah, tapi sekalipun banyak, al-firqatun najiyah masih lebih banyak jumlahnya, masih menjadi mayoritas. Itu. Kenapa demikian? Kenapa al-firqatun najiyah selalu menjadi mayoritas di setiap masa? Jawabannya, li'anna Allah Ta'ala wa'ada rasulahu alla tadilla ummatuhu fima ajma'a alaihi jumhuruhum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'ada, telah menjanjikan. Allah Ta'ala telah menjanjikan. Allah punya wa'ad. Allah punya janji. Dan janji Allah Ta'ala tidak akan berbalik. Janji Allah Ta'ala tidak pernah berbalik. Allah Ta'ala menjanjikan Rasulnya, menjanjikan Nabi Muhammad, alla tadilla ummatuhu, untuk tidak sesat umat-umatnya. Allah menjanjikan Rasulullah, umatnya tidak akan sesat, tidak akan menyimpang. Dalam hal apa? Fima ajma'a alaihi jumhuruhum. Fima, pada perkara atau pada sesuatu yang telah menjadi konsensus, telah menjadi kesepakatan ijma oleh mayoritas umat tersebut. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan Rasulnya, umatnya tidak akan mengalami kesesatan, penyimpangan pada hal atau pada perkara yang telah disepakati oleh mayoritas umat tersebut. Wa'ada rasulahu alla tadilla ummatuhu fima ajma'a alaihi jumhuruhum. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, ya istilahnya gitulah. Allah Ta'ala menjamin Nabi Muhammad
umatnya itu tidak akan sesat semua. Tidak akan sesat semua. Kalau ada orang sesat, ya tidak semuanya. Makanya kita sangat yakin orang-orang Wahabi itu usianya nggak lama. Perkembangan Wahabi itu sekalipun sekarang besar dan harus kita cegah, tapi tidak bakal menguasai dunia ini. Tidak bakal. Orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, dan lain sebagainya tidak bakal pernah atau tidak mungkin bisa menguasai dunia ini. Tidak mungkin. Tetap Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, yang menjadi mayoritas umat Muhammad. Gitu. 6. Terus siapa yang dimaksud jumhurul ummatil Muhammadiyah? Wahumus sahabatu wattabi'una wa atba'ut tabi'in wa taba'ul atba'i wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang dimaksud jumhurul ummah adalah sahabah. 1. Yang kedua, tabi'un. Pernah ya kita menjelaskan perbedaan antara sahabat dan tabi'in. Sahabat itu ringkasnya orang yang hidup beriman, atau gini, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi secara langsung dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Saya ulang, yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah berjumpa secara langsung dengan Nabi, berjumpa. Bahasanya itu berjumpa, tidak disyaratkan melihat. Karena ada sahabat, mohon maafnya, penglihatannya itu tidak sebagaimana kita. Beliau tidak dapat melihat, beliau tidak dapat memandang, tapi pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman, maka ini disebut sahabat. Kalau tabi'in itu orang yang pernah berjumpa dengan sahabat. Orang yang pernah berjumpa dengan sahabat, tapi tidak pernah sama sekali berjumpa langsung dengan Nabi. Sekalipun hidup di masa Nabi masih hidup. Seperti seperti tabi'in Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani. Orang kita, orang Indonesia nyebutnya Uwais al-Qarni. Yang tepat itu Uwais al-Qarani. Beliau itu seumur hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Nabi secara langsung. Kenapa? Karena beliau disibukkan dengan birrul walidain. Beliau disibukkan untuk merawat ibunya, sehingga tidak ada waktu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Tapi di masa beliau hidup, beliau pernah berjumpa sahabat, diantaranya sahabat Umar ibn Khattab. Itu Uwais al-Qarani. Masuknya ke tabi'un, bukan ke sahabat. Padahal Uwais al-Qarani ini beliau hidup di masa Rasulullah. Rasulullah masih ada. Dan Rasulullah itu menyampaikan kepada Umar ibn Khattab ciri-ciri tentang sosok Uwais ini. Di antaranya menceritakan, Rasulullah pernah menceritakan kepada Umar bahwa ketika kamu mendapati sekelompok orang Yaman datang kemari, tanyakan, ada nggak di antara mereka sosok laki-laki yang dulu pernah terkena penyakit baros, kemudian berdoa, akhirnya sembuh,
kecuali satu ukuran apa namanya dirham, satu ukuran dirham. Tak paham ya penyakit baros ya. Singkat kisah, setiap kali ada rombongan dari Yaman, sahabat Umar selalu berkali-kali beliau bertanya, setiap ada rombongan dari Yaman, akhirnya berjumpalah sahabat Umar dengan Uwais al-Qarani. Minta doa. Seorang sahabat ya, minta doa kepada tabi'in. Ini pelajaran penting. Ini pelajaran penting. Tidak mesti santri itu yang minta doa kepada guru. Jadi kita nggak tahu mana di antara kita yang mustajab doanya. Apakah teman-teman, apakah yang lainnya, kita nggak tahu. Makanya seringlah kita meminta doa kepada orang lain. Itu contoh dari sahabat Umar kepada Uwais al-Qarani, beliau meminta doa. Terus wa atba'ut tabi'ina wa atba'ut tabi'ina, dan para pengikut tabi'in. Yang dimaksud jumhurul ummah adalah sahabat dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wa taba'ul atba'i, dan orang-orang yang mengikut atba'. Atba'ut tabi'in, orang yang mengikut tabi'in. Wa taba'ul atba'i, orang-orang yang mengikut para pengikutnya tabi'in. Wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati, dan orang-orang yang mengikuti mereka semua sampai hari kiamat. Itu yang dimaksud jumhurul ummatil Muhammadiyah. Sekarang, zaman kita sekarang ini, orang-orang yang akidahnya sama dengan sahabat, sama dengan tabi'in, sama dengan atba'ut tabi'in, sama dengan taba'ul atba', maka mereka semua tergolong sebagai jumhurul ummah al-Muhammadiyah. Dan jumhurul ummatil Muhammadiyah ini adalah al-firqatu an-najiyah. Al-firqatu an-najiyah. Mudah sekali untuk membedakan mana kelompok, mana orang yang selamat dan tidak. Tinggal dilihat ajarannya. Sama enggak ajarannya dengan sahabat? Akidahnya sama enggak dengan tabi'in? Kalau sama, berarti dia adalah termasuk al-firqatu an-najiyah. Kalau tidak, berarti tidak. Terus. Wahumul ma'rufuna minas sadril awwali bi ahli sunnati wal jama'ati. Wahum, dan mereka, mereka sahabat, tabi'un, atba'ut tabi'in, dan semuanya al-ma'rufuna, yang dikenal minas sadril awwali, dari mulai generasi pertama. Dari as-sadril awal maksudnya apa? Abad pertama. Mereka ini para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dari abad pertama sudah dikenal dengan sebutan bi ahli sunnati wal jama'ati. Sudah dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi penyebutan ini belum populer, belum masyhur, belum terkenal. Tapi sudah ada. Sudah ada. Al-ma'rufuna minas sadril awwali bi ahli sunnati wal jamaah. Gitu. Terus.
Wa fil hadithi, dan disebutkan dalam suatu hadis, wa inna hadhil millata, al-millah di situ maksudnya al-ummah, sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una finnari wa wahidatun fil jannati wa hiyal jama'atu, rawahu Abu Dawud. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang mafhumnya, umat ini, sesungguhnya umat ini, wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya umat ini, al-millah biasanya diartikan agama. Tapi al-millah di sini yang dimaksud adalah al-ummah. Ingat, agama Islam itu agama yang satu. Tidak pernah mengalami perpecahan. Islamnya Islam. Yang mengalami perpecahan, kan gini. Lanjutannya nanti akan disebutkan. Wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya umat ini, sataftariqu ala 73, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat ini, umat Nabi Muhammad, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Bukan Islam akan terpecah belah. Bukan. Islamnya Islam. Yang terpecah belah itu adalah umat Nabi Muhammad. Yang akan terpecah belah umat Nabi Muhammad. Menjadi berapa? 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar. 72 akan masuk ke dalam neraka. 72 golongan, tadi kan 73. Yang 72 masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu masuk ke dalam surga. Yang satu ini siapa? Wahyal jama'atu, yaitu jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Ini. Makanya sangat beruntung. Di awal tadi kita sampaikan bahwa nikmat yang paling agung adalah nikmatul iman, ditetapkan dalam akidah yang benar, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana tidak? Dijamin oleh Rasulullah, sudah dijamin oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Terus. Walaisal muradu bil jama'ati man yalzimuna salatal jama'ati. Au ulama al-hadithi. Balil muradu as-sawadul a'zamu. Walaisal muradu, bukan maksud bil jama'ati, dari jamaah. Walaisal muradu, bukan maksud bil jama'ati, dari jamaah. Man yalzimuna sholatal jamaah, orang yang senantiasa sholat jamaah. Tadi kan dalam hadis katanya wahyal jamaah, yang satu masuk ke dalam surga, yaitu jamaah. Jamaah di sini maksudnya apa? Bukan maksudnya orang yang senantiasa sholat jamaah. Awas, kita tidak mengingkari fadilah keutamaan sholat jamaah. Bahkan dianjurkan. Nah, sholat jamaah itu pahalanya luar biasa besarnya. Dan hukumnya fardu kifayah, kan gitu. Hukumnya fardu kifayah. Tapi ini sedang membahas arti yang sebenar-benarnya dari al-jamaah yang terkandung dalam hadis. Ada lafadz al-jamaah di dalam hadis, tapi bukan yang dimaksud orang yang senantiasa sholat jamaah.
bukan juga au ulama al-hadis atau ulama-ulama hadis, bukan. Tapi yang dimaksud al-jamaah balil muradu as-sawadul a'zamu. Yang dimaksud al-jamaah adalah as-sawadul a'zam, mayoritas umat, mayoritas umat. Kama warada fi riwayatin ukhra li hadzal hadithi. Kama sebagaimana keterangan. Kama sebagaimana keterangan warada yang telah disebutkan fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain. Ukhra artinya yang lain. Kama seperti keterangan waroda yang telah disebutkan fi riwayatin dalam riwayat ukhra yang lain. Lihadzal hadithi, terhadap hadis ini. Redaksinya apa? Kulluhum finnari illa as-sawadul a'zamu. Illa as-sawadul a'zamu. Nah, kalau di atas itu menggunakan redaksi wasaba'ina sintani wasaba'una finnar, ya kan? Wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah. Kalau di riwayat yang lain bahasanya kulluhum finnar illa as-sawadul a'zam. Semuanya, kulluhum semuanya finnar, masuk ke dalam neraka illa as-sawadul a'zam, kecuali mayoritas umat. Itu riwayat yang lain, yang kedua. Wa fi lafdhin, dan dalam satu lafaz, maksudnya dalam satu riwayat, Lit-Tirmidzi, milik riwayat At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, bahasanya menggunakan ma ana alaihi wa ashabi. Itu. Semuanya masuk ke neraka kecuali orang yang mengikut ajaranku dan sahabat-sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi. Terus sedikit lagi. Wal ma'na wahidun. Dari ketiga riwayat ini maknanya satu. Wal ma'na, artinya sama. Baik riwayat di atas sintani wasaba'una finnar wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah, atau riwayat yang kedua kulluhum finnar illa sawadul a'zam, atau riwayat yang ketiga ma ana alaihi wa ashabi, itu maknanya wahid, maknanya satu, maknanya sama. Lianna jumhurul ummati ay mu'zamahum, karena sesungguhnya mayoritas umat fi usulil aqidati, dalam pokok-pokok akidah, lam yakhruju amma kana alaihi rasulu wa ashabuhu. Lam yakhruju, mereka mayoritas umat, lam yakhruju, tidak keluar, amma, dari ajaran, kana alaihi rasulu, yang dianut oleh Rasulullah, wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Itu. Kenapa jumhurul ummah ini menjadi al-firqatun najiyah, satu-satunya yang masuk ke dalam surga? Karena mereka dalam pokok akidah, mereka tidak berpaling dari ajaran yang dianut oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nanti di bawah akan disebutkan di soal kedua atau ketiga. Waqad awsan nabiyyu alaihi salatu wassalamu biluzumil jama'ati wal tizami ma alaihi as-salafu wa jumhurul ummati wa hadzara minasyuzuzi wa mukhalafatil jama'ati biqaulihi usikum bi ashabi thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum wa fihi alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal litsnaini ab'adu.
Faman arada buhbuhatal jannati falyalzamil jama'ata. Mustadraki wa sahhahahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Insyaallah kita cukupkan dan teruskan di kesempatan yang lain karena sudah jam 20.43. Kita cukupkan, insyaallah diteruskan di malam malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya kita berharap kepada Allah, mengharap keistiqomahan. Doakan saya teman-teman semuanya, doakan saya agar dapat istiqomah, dapat terus belajar sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kitab yang kecil ini sekalipun ngajinya itu kadang sedikit, kadang nggak nentu, ya mudah-mudahan dapat manfaat barokah dari kitab ini, dari pengarang kitab ini, fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ustaz atas ilmu dan juga waktunya. Semoga sehat selalu dan semoga juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan agar bisa menyelesaikan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.